Halo, selamat siang. Baik, di video kali ini saya akan membahas profil dari Ki Hajar Dewantara dan juga teorinya tentang sistem Among. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Sewardi Soejarningrat, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Itu merupakan tokoh perintis pendidikan nasional di Indonesia. Ia berasal dari keluarga kebangsaan Keraton Yogyakarta. Namun beliau melepas gelar kebangsawanannya itu agar dapat dekat dengan rakyat biasa. Beliau dikenal luas sebagai pelopor pendidik dan yang mengedepankan kemerdekaan dalam belajar dan pembentukan karakter. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1995 dan hingga kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun 1922 beliau mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Melalui lembaga ini beliau mengembangkan konsep pendidikan yang berakar dari nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan memberi kesempatan bagi pendidikan seluruh rakyat. Pada tahun 1922 beliau mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan hanya bisa dilalui oleh diakses oleh kalangan tertentu. Melalui lembaga ini beliau mengembangkan konsep pendidikan yang berarah pada nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan memberi kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, teorinya itu tentang teori sistem Among. Sistem Among merupakan metode yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kata Among itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya yang berarti membimbing atau mengasuh dengan penuh kasih sayang tanpa paksaan. Sistem ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pendidik dan juga peserta didik, serta memberikan kebebasan anak untuk berkembang sesuai dengan bakat, minatnya, dan juga selama berada dalam koridor tanggung jawab. Dalam sistem Among juga pendidik tidak hanya bertindak sebagai otoritas yang memaksa, melainkan pendidik itu sebagai pendamping yang membimbing, mendukung, dan sebagai teladan. Tujuan utamanya itu adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang merdeka secara lahir dan batin, berpikir kritis, dan juga bertanggung jawab atas pilihannya. Adapun prinsip dasar dalam sistem Among, yaitu yang pertama Ingarsa Sung Tuladha, artinya di depan memberi teladan. Pendidik harus memberi contoh yang baik bagi siswa. Kedua itu Ing Madya Mangun Karsa, itu di depan memberi semangat. Pendidik berperan aktif dalam mendorong dan memotivasi siswa.
Yang ketiga itu tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik itu memberi kebebasan dengan tetap memberikan dukungan moral dan juga arahan. Yang ketiga adalah kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem AMO sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam dunia pendidikan tetapi juga dalam dunia keluarga, masyarakat, dan juga dalam dunia kepemimpinan. Dalam konteks pendidikan, guru yang menerapkan sistem AMO tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga membangun karakter, mendorong kemandirian, dan juga menghargai setiap anak. Sedangkan dalam keluarga, orang tua yang menerapkan sistem AMO itu akan lebih memahami kebutuhan dan potensi anak, serta memberi ruang untuk anak berkembang tanpa tekanan yang berlebihan. Orang tua menjadi teladan dan pendamping, dan juga sebagai pemberi semangat bagi anak. Dalam masyarakat, pemimpin yang menerapkan sistem AMO akan menjadi figur yang memotivasi, bukan menekan. Ia memberi contoh, mendampingi rakyat, dan memberi beberapa kebebasan yang bertanggung jawab dan tumbuh bersama. Keempat itu contoh nyata penerapan sistem AMO. Satu itu sekolah taman siswa. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara ini lebih mengedepankan kebebasan dalam belajar, penghargaan terhadap budaya lokal, serta pembentukan karakter melalui pendekatan humanis. Kedua itu model pembelajaran aktif di sekolah modern. Siswa diajak berdiskusi, bekerja dalam kelompok, mencari solusi bersama, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga itu pola asuh demokratis di dalam rumah. Orang tua mendengar pendapat anak, tidak sekedar menyuruh atau memberikan kebebasan. Baik, inilah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.